Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Otodidak. Kali ini saya akan membongkar kompresor AC mobil. Di sini penyakitnya itu low pressure-nya tercapai tapi high pressure-nya nggak pernah tercapai. Oke, kita bongkar dulu. Kemungkinan ini adalah klep-klepnya yang di dalam ya udah pada renggang. Ini adalah kompresor merek Denso dengan tipe 10S15C. Kanal Otodidak. Oke, kita bongkar dulu untuk baut buangan oli di belakang. Dan kita buang dulu oli, sisa-sisa oli yang ada. Setelah kita buang oli yang kotor sekali, kita buka baut untuk kita bisa membuka centerpiece magnet clutch-nya. Kita gunakan kunci 10 untuk membuka bautnya. Setelah baut terbuka, kita bisa melepas untuk centerpiece-nya dengan menarik pelan-pelan saja. Dan di sini ada ring, jangan sampai hilang. Setelah itu kita buka untuk snap ring atau circlip. Gunakan tang snap ring untuk membuka snap ringnya. Oke, setelah terbuka kita sisihkan. Perhatikan bahwa yang di sini adalah snap ring yang bentuknya seperti spiral. Setelah itu kita buka pulinya. Untung ini agak lancar. Kalau misalkan keras bisa gunakan tracker. Kita cek juga nanti untuk kondisi bearingnya masih bagus atau oblak. Misalkan kondisi masih bagus, tidak perlu diganti. Kemudian kita buka untuk snap ring yang mengunci magnetnya, spool magnet. Di sini kita gunakan tang snap ring lagi. Setelah kita buka untuk snap ringnya, sisihkan. Perhatikan bentuknya, snap ringnya seperti ini ya. Untuk mengunci magnet. Setelah itu kita buka magnetnya. Jangan lupa untuk membuka dulu untuk kabel yang terhubung dengan bodi. Itu kabel negatifnya ya, atau kabel ground. Baru kita bisa angkat untuk spool magnetnya. Masih bagus, nggak ada lecet. Kalau fungsi nanti kita cek belakangan. Kemudian kita buka baut dengan kunci 8, baut body. Saya di sini menggunakan impact untuk mempermudah dan mempercepat kerjaan. Kita kendorkan dan kita lepaskan ke 5-5-nya. Jika ada ring yang tertinggal, kita ambil saja ringnya. Setelah itu kita bisa membuka untuk bagian depan kompresor. Kita tarik ke atas. Di sini ada seal. Nanti kita ganti. Di sini seal.
Kemudian kita bongkar satu persatu lapisan untuk klepnya ya. Perhatikan urutan, jika tidak hafal kita bongkarnya diurutkan, dijajarkan. Saya geser dulu untuk posisinya biar kelihatan. Setelah itu kita mulai melepas untuk lapisan-lapisan klepnya. Kita urutkan kalau nggak hafal posisinya. Di sini ada klepnya ya, jangan sampai lupa ya. Ini posisinya seperti ini. Di sini ada 2 buah pin, dan perhatikan juga nanti untuk pemasangannya pas pin dan lubang-lubangnya juga pas. Ada lubang-lubang. Oke, kita bongkar saja dulu satu per satu dan kita urutkan. Jika ada lapisan yang lengket, kita bisa pisah-pisahkan agar nanti pemasangannya ketahuan. Oke, pin juga kita lepas. Setelah semuanya lepas, kita bisa lap-lap dulu sebentar. Sisa-sisa oli yang hitam kita bisa lap-lap. Setelah selesai lap-lapnya, kita bisa siapkan tatakan atau dudukan. Kita akan membalik, kita akan membongkar bagian belakang kompresor. Tadi bagian depan kita belakang, kita bongkar. Sama seperti tadi, kita urutkan untuk lapisan-lapisan klepnya. Untuk urutan lapisannya sama dengan yang lapisan bagian depannya. Urutan-urutannya sama. Setelah itu kita lepas pin-pinnya dan kita akan membongkar untuk baut yang menahan bodi di tengah. Kita gunakan kunci 8 juga. Setelah kita lepaskan baut, kita bisa membongkar untuk bagian tengah. Kita lepas untuk rumah pistonnya. Kita bisa tarik saja untuk setengah bodinya ya. Jika lengket atau keras, kita bisa gunakan palu untuk menstimulasi. Setelah bisa lepas, kita tarik dengan hati-hati. Ini untuk bodi, setengah bodi belakang ya. Kemudian di sini juga ada untuk packingannya. Kita bisa lap-lap nyampe lumayan bersih. Setelah itu kita siapkan oli kompresor tipe R134A. Kemudian untuk spare seal asnya, ini sudah saya siapkan spare seal as. Kemudian untuk spare untuk packingan dan klep, ini untuk tipe 10S15C. Kita bongkar-bongkar dulu isinya sama apa enggak. Saya rapikan dulu untuk tempatnya biar enak melihatnya. Nah, ini untuk yang baru ya. Kita samakan urutannya. Kalau ini untuk yang packing tengah, ada dua tipe, kita cocokkan dulu yang mana yang sesuai.
Nah, yang sesuai kita simpan, karena ada dua, yang satu nggak kepake. Dan kita lanjut untuk urutannya, kita urutkan lagi untuk yang spare baru. Ini pokoknya spare partnya dua-dua ya jumlahnya ya, karena untuk yang bagian depan dan bagian belakang itu sama. Yang baru-baru oke, sudah lengkap, berarti semuanya ada lengkap. Mari kita pasang untuk spare part barunya. Kita cocokkan dulu sama yang lama, karena ada dua spare yang berbeda. Kemudian untuk rumah pistonnya kita bersihkan dulu, kita lap-lap nyampe benar-benar bersih. Usahakan untuk sisa-sisa oli yang lama ini benar-benar bersih ya, karena tadi hitam sekali bekas olinya. Kemudian kita siapkan untuk oli yang baru, kita tuangkan dulu di piston. Kita kasih oli kompresornya, dan untuk rumah pistonnya kita kasih oli juga, jadi agar nggak baret ya, karena habis dibersihkan. Oke, kita bisa memasang untuk bodi tengah yang belakang. Pastikan posisinya ngepas, karena di situ ada pin, kita paskan di pinnya. Kita masukkan, jika ada piston yang miring kita bisa dorong dikit-dikit agar semuanya posisinya pas. Oke, setelah semuanya bisa masuk, kita bisa lihat di sini agak ada renggang ya untuk bodi tengah yang depan sama bodi tengah yang belakang. Karena ini adalah spare part baru, jadi masih ada alur untuk sealnya, jadi ini adalah normal. Setelah itu kita akan memasang kembali baut untuk pengikat bodi tengah bagian depan dan bodi tengah bagian belakang. Kita pasang tapi nggak perlu dikencangkan. Kita kasih oli dulu untuk piston-pistonnya sedikit. Kemudian kita mulai pasang untuk pin-pin. Setelah pin kita pasang, kita bisa mulai memasang untuk lapisan-lapisan klepnya. Kita nggak usah kencang-kencang ya untuk memasang baut bodi depan dan belakangnya, karena nanti kalau dikencangkan di sini nanti hasilnya akan miring. Kita kencangkan di bagian akhir saja. Oke, kita pasang dari kebalikan ya, dari urutan belakang ya. Kita paskan, pokoknya kita sebagai patokan adalah lubang pin dan lubang-lubang saluran udara atau saluran minyak. Kita paskan, kalau nggak pas ya kita bolak-balik nyari yang pas. Itu posisi lubang dan posisi pin itu harus tepat. Kita sesuai kebalikan dari urutan sebelumnya. Kita lap-lap jika ada kotoran-kotoran yang menempel, agar nanti nggak mengganjal. Percuma kita ganti baru tapi ada yang mengganjal, nanti ngempos-ngempos juga. Pastikan semua lapisan klep itu adalah bersih.
Kita paskan lagi. Patokannya adalah lubang pin dan semua lubang itu harus pas. Oke. Kemudian untuk lapisan ini yang tebal ini, di situ ada apa ya? Ini ada buat klepnya ya. Ada apa? 2 titik. Nah, 2 titik itu posisinya menghadap ke atas. Dan di sini ada tipe yang berbeda ya. Di sini ada huruf R. R itu rear ya, atau belakang. Ini kita kan sedang memasang bagian belakang, berarti kita akan memasang yang ada huruf R-nya. Kalau yang satunya lagi itu F atau front. Jadi posisi huruf R itu menghadap ke atas. Ini R itu bagian untuk belakang ya. Kita paskan lagi. Lubang pas, oke. Ini sudah ketutup sama klep yang di bawah. Kemudian untuk klep segi 5-nya ini, pastikan untuk ada 2 lubang ini di pas 2 titik. Masukkan di 2 titik. Pastikan tidak ada kotoran atau debu agar tidak mengganjal. Posisikan, kita bisa bolak-balik. Yang penting adalah 2 titik tongol yang di bawahnya itu ngepas di lubangnya, seperti itu. Kemudian untuk lapisan terakhirnya atau lapisan paling atas, 2 titik itu sebagai patokan, karena untuk bentuk lubangnya udah beda itu. Pokoknya ada patokan 2 titik dan 2 buah pin di situ. Kita paskan, kita cari posisinya. Misalkan nggak pas, kita bisa bolak-balik, tapi posisinya yang benar. Kayaknya salah ini deh, dibalik ya, dibalik. Ini posisinya nggak seperti ini. Ya seperti ini. Ini pinnya sini, apa yang satunya. Misalkan nggak cocok, kita bisa ambil spare part satunya ya, karena mungkin berbeda kanan kirinya, apa depan belakangnya. Yang penting kita cari yang posisi yang paling pas. Setelah itu untuk penutup bodi bagian belakang, kita lap-lap dulu. Setelah itu kita bisa pasang. Kita paskan untuk pinnya, 2 pin kanan kiri harus posisinya pas. Kita paskan. Setelah itu kita bisa balik untuk mengerjakan bagian depan. Kita lap-lap dulu sebentar. Terus kita bisa kasih oli di bagian pistonnya biar nggak seret, biar nggak pada baret pistonnya. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya. Tahap-tahapnya seperti tadi, dimulai dengan memasang kedua pin dulu, dilanjut seperti sebelumnya ya untuk langkah step-stepnya ya.
Oke, setelah selesai kita akan mengganti seal asnya. Ini untuk seal asnya. Ini yang baru. Oke, kita lepas dulu untuk seal yang lamanya. Kita bisa getok aja untuk seal lamanya. Gunakan alat yang ada. Yang penting bisa buat ngelepas untuk seal lamanya. Sini saya getok aja. Jika punya alat press bisa dipres. Setelah sealnya lepas, kita bisa ambil. Ini untuk seal lamanya, sama untuk yang baru. Terus kita bersihkan dulu untuk bloknya dan dudukan sealnya. Kita juga bisa tambahkan oli atau pakai cairan pembersih ya buat cleaning ya. Oke, kemudian sebelum kita pasang untuk seal barunya kita olesi dulu dengan minyak, dengan oli kompresor yang tadi R134, biar semuanya sama ya, pakai oli itu sealnya dan juga untuk bos dudukannya. Masangnya juga bisa digetok. Yang penting tidak merusak kondisi seal dan seal terpasang dengan rapat dan baik, jangan sampai miring. Oke, sudah terpasang. Kalau sudah terpasang, kita olesi minyak untuk bagian dalam sealnya, agar nanti untuk memasukkan ke as kompresornya itu mudah dan tidak rusak sealnya. Kita pastikan dulu untuk klep-klep yang tadi kita pasang bersih, tidak kotor. Setelah itu kita sesuaikan dulu posisi kedua pin di posisi mana. Terus kita masukkan. Jika untuk memasukkannya susah karena di ujung asnya itu ada sebuah gerigi, kita bisa lapisi dulu agar sealnya tidak rusak. Di sini saya menggunakan plastik ya. Saya taruh di ujung agar sealnya tidak rusak. Kita tekan dan posisinya luruskan. Jika sudah masuk, kita paskan lagi posisi pin tadi, benar-benar masuk pas lubang dudukannya. Kita pastikan posisinya lurus. Jika sudah lurus, bisa kita tekan sepenuhnya dan kita buang plastik yang tadi. Setelah itu kita pasang untuk kelima baut body semuanya. Kita pasang, jangan lupa untuk ringnya agar bodi kompresor nggak lecet waktu diputar ya. Hanya kita pakai ring. Kelima-limanya kita pasang.
Oke, karena ini baru makanya antar bodi ada agak renggang ya, itu bagus. Nanti kita kencangkan sedikit demi sedikit dan bergantian antar baut, posisinya menyilang berbentuk bintang agar packing ataupun klep yang tadi benar-benar tertekan sempurna dan sama rata. Jadi tidak langsung kencang salah satu, tapi bertahap satu demi satu, sedikit-sedikit pengencangannya hingga benar-benar kencang ya. Kalau sudah kencang pasti rapat antar bodinya. Oke, setelah itu kita kencangkan untuk baut sambungan bodi tengah yang tadi yang belum kita kencangkan. Karena ini posisinya sudah rapat semua, jadi di sini perlu kita kencangkan untuk menambah kerapatan untuk yang samping, untuk yang bodi bagian tengah. Jadi ini kita kencangkan untuk bagian terakhir, biar posisi tidak miring di bagian packing tengahnya. Kita pastikan lagi kencang. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan memasang untuk spool magnetnya. Oh, sebelum itu kita pasang dulu untuk baut buangan oli belakang ya. Di situ ada O-ring. Jika O-ringnya sudah jelek, kita ganti aja O-ringnya. Kita ganti, ini O-ring ukuran 1/4. Kita bisa ganti. Setelah kita ganti, kita pasang kembali. Kita kencangkan dengan kunci 14. Oke, jika sudah kencang, kita lanjut untuk pemasangan spool magnet klatnya. Ini spool magnet klatnya. Kita posisikan dulu. Untuk kita kondisikan kabel dekat dengan baut massa atau baut grounding. Nah, kita pasang dulu untuk kabel negatif atau groundingnya. Kita kencangkan dengan obeng. Setelah itu kita pasang untuk snap ring atau circlip. Kita gunakan circlip yang besar ya. Gunakanlah untuk tang snap ringnya.
Oke, jika sudah masuk, kita pastikan lagi dengan kita dorong menggunakan obeng minus, memastikan benar-benar snap ringnya sudah masuk di jalurnya. Oke ya, sudah masuk. Kemudian setelah ini kita pasang untuk pulinya. Ini untuk pulinya kita bersihkan karena bearingnya masih bagus, jadi tidak ganti bearing. Kita masukkan saja ke dudukannya. Kita bisa getok dengan palu karet. Jika ditekan dengan tangan susah, kita getok dengan palu karet. Sampai benar-benar masuk dan kelihatan jalur untuk snap ring luarnya. Oke, jika sudah, kita pasang snap ringnya, snap ring yang luar yang bentuknya seperti spiral, seperti ular. Oke, kita tekan lagi dengan obeng minus, memastikan snap ring sudah masuk di jalurnya. Selanjutnya kita pasang untuk centerpiece-nya, jangan lupa untuk ringnya. Ini kemungkinan tinggal satu ring, kemungkinan sudah agak aus ini centerpiece-nya ya. Kita pakai aja dulu karena gigitannya masih bagus. Jadi kita kembalikan ke settingan semula, pakai satu ring. Terus kita masukkan centerpiece-nya. Setelah itu kita pasang lagi untuk bautnya. Ya, kita kencangkan menggunakan kunci 10. Oke, pekerjaan untuk penggantian seal ataupun packing untuk kompresor sudah selesai. Setelah itu tinggal isi oli kompresor sesuai tipenya, yaitu R134, dan pasang di unit mobilnya. Sekian dulu sharing saya tentang bongkar-bongkar kompresor mobil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.